Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, materi hari ini dan seterusnya insyaallah kita akan membahas buku Permata Hadis seri ketiga atau seri C. Ini ada seluruhnya 18 hadis. Baru kita bahas 5. Kita lihat dulu daftar isinya. Insyaallah secara terus menerus ini merupakan buku kelanjutan seri A dan seri B. Seri A dulu telah terbit 400 halaman juga, yaitu tentang akidah dan ibadah. Seri B-nya tentang pernikahan dan rumah tangga. Ini tentang akhlak dan jinayat. Yang sudah kita bahas hadis yang pertama itu tentang mukmin bagaikan emas dan lebah. Itu dibahas 3 kali. Tanggal 2 November 2008, 9 November 2008 dan 16 November 2008. Kemudian nomor 2 hadis Bukhari di antara tanda-tanda akhir zaman itu kita bahas pada waktu yang lalu tanggal 21 September tahun 2013. Lalu nomor 8 yang termasuk mendekati zina itu 7 Januari tahun 2012. Kemudian hadis nomor 17 tentang 3 penyakit berbahaya itu 2 kali kita bahas, tanggal 1 November dan 11 November tahun 2015. Dan hadis tentang 4 jahiliyah itu nomor 18 telah kita bahas tanggal 21 Januari 2012. Jadi yang akan kita bahas yang belum masih banyak. Jadi 18 baru sudah yang sudah kita bahas baru 5. Maka itu bukunya di canak masing-masing kabumi supados diskusinya jalan. Adapun mau infak penggantinya nanti boleh titip ke bendahara. Didambakan dewe Pak Bendahara, insyaallah. Maka insyaallah pada pagi ini kita bahas hadis nomor 4. Hadis nomor 4 halaman 98 tentang mewaspadai kaum Ruwaibidah. Mewaspadai kaum Ruwaibidah bagian yang pertama. Ini kayak kita susun makalahnya dalam bentuk buku supaya awet, supaya tidak berceceran. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abu Bakrin bin Abi Syaibah, haddasana Yazid bin Harun, haddasana Abdul Malik bin Qudamah Al-Jumahi
an Ishaq bin Abil Furat, walaupun tulisannya haknya tidak pakai alif, itu sudah biasa dibaca panjang. An Ishaq bin Abil Furat anil Makburi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fihal kadhib wa yukaddabu fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiqu fihar ruwaibidah qila wa mar ruwaibidah qala ar-rajulut tafi fi amril 'amah. Haddatsana Abu Bakr telah menyampaikan kepada kami hadis, yaitu Abu Bakar. Nah, dulu pernah kita bahas para rawi hadis itu meriwayatkan hadis dengan macam-macam istilah. Ini adalah Ibnu Majah, karena hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kadang-kadang mereka menggunakan istilah akhbarona, kadang-kadang menggunakan istilah haddatsana, tapi tidak pernah menggunakan kata sunnah. Padahal hadis itu kan istilah, mempunyai 3 istilah. Ada hadis, ada sunnah, ada khobar. Tapi kalau sunnah tidak digunakan untuk istilah sanana, tapi haddatsana atau akhbarona, menyampaikan kabar, menyampaikan hadis kepada kami. Dan pengertian haddasa itu juga mengandung arti akhbaro atau waqa'a, peristiwa. Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Yazid bin Harun haddatsana Abdul Malik bin Qudamah al-Jumahi an Ishaq bin Abil Furat anil Makburi an Abi Hurairah. Jadi hadis ini rawi sahabinya adalah Abu Hurairah. Rasul bersabda, sayati, bakal tiba, bakal datang, 'alan nas, kepada manusia, sanawat, tahun-tahun atau zaman, khadda'at, banyak penipu atau diliputi, dipenuhi para penipu. Nanti pengertiannya akan kita bahas dalam syarah. Yusaddaku, dibenarkan atau dianggap benar, fiha, pada zaman itu, al-kadhib, yang dusta, wa yukaddabu, dan didustai atau didustakan atau dianggap dusta, fiha, di zaman tersebut, as-shadiq, yang benar, yang jujur, wa yu'tamanu, dan dipercayai atau dianggap percaya atau dianggap terpercaya atau diberi kepercayaan, fiha, di saat atau di zaman itu, al-khain, orang yang hianat, wa yukhawwanu, dan dihianati atau dianggap hianat, fiha, pada zaman itu, al-amin, orang yang jujur, wa yantiqu, dan dipersilahkan berbicara, dipersilahkan menyampaikan pandangan atau diambil pendapatnya, fiha, pada zaman itu, ar-ruwaibidah, kaum ruwaibidah.
Kila ditanyakan kepada beliau, wa mar ruwaibidah, apa itu ruwaibidah? Ar-rajulu, jawaban beliau adalah seseorang atafih yang bodoh, fi amril amah, dipercaya sebagai mengurus urusan publik. Ini adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Majah yang meriwayatkan hadis ini. Beliau termasuk penulis Kutubus Sittah, yaitu hidup pada abad ketiga dan keempat. Jadi lahir 2209 termasuk Kutubus Sittah yang kita kenal dengan kitab hadis induk, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Saya kira tidak perlu dibahas panjang lebar tentang riwayatnya. Ini adalah kehidupan Ibnu Majah. Beliau lahir di sini. Kemudian lunta ke Basroh, ke Baghdad, ke Syam, ke Pustot, ke Tabuk, ke Madinah, ke Mekah mencari hadis, ke Basroh lagi, terus ke Roy, baru wafat di situ. Para ulama yang maju-maju, yang tenar-tenar, memang orang yang tidak berdiam diri di negerinya, lunta bepergian mencari hadis. Jadi Ibnu Majah bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Kita ketahui bahwa penyusun Kutubus Sittah, ulama-ulama muhaddisin itu semuanya bukan orang Mekah dan Madinah. Bukhari kan Rusia, Muslim itu Afghanistan. Kemudian Bukhari, Muslim, Abu Dawud Sijistan. Kemudian Tirmidzi juga bukan, dan Ibnu Majah termasuk daerah Rai. Kalau sekarang mungkin di pantai Laut Qozwen itu daerah apa sekarang ya? Mungkin sekitar Rusia ya, kawasan Rusia. Yang penyusun kitab hadis penduduk Arab asli, Hijaz maksud saya, semuanya yang namanya Arab itu kan jazirah Arab itu luas ya. Tapi yang asli Hijaz itu adalah Imam Malik. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu Gaza. Kalau Imam Hanafi itu Kufah. Imam Ahmad juga Baghdad. Jadi para ahli mungkin karena orang-orang Hijaz itu sudah merasa puas menerima ilmu dari guru-gurunya, karena kan gurunya di situ ya, yang mengajarkan hadis itu. Jadi tidak aneh seperti penulis sejarah Indonesia itu kan orang Belanda. Bukan orang Indonesia asli yang menulis, karena yang meneliti sejarah perkembangan Indonesia dari abad sebelumnya sampai merdeka, malah itu justru yang dijadikan rujukan sampai sekarang itu kan tulisan orang-orang Belanda. Adalah almarhum Abdul Haris Nasution ya,
yang saya baca lengkap itu sejarah yang orang Indonesia. Berikutnya ngutip aja dari situ. Dan sama halnya memang yang paling banyak mengetahui tempat-tempat wisata Bandung itu kan bukan orang Bandung. Ya, Arya Kunto orang mana aslinya? Orang Jawa. Itu yang bicara tentang Bandung. Arya Kunto orang Jawa. Iya, orang Belanda kan yang menemukan itu juga pengalengan segala macam. Orang Belanda. Ya itu jadi di dalam segala ilmu bukan segala ya, di berbagai ilmu memang itu banyak yang berbicara itu teh orang luar gitu, orang luar daerah. Ya termasuk juga ternyata hadis itu yang riset atau meneliti, dan bukan menelitinya mungkin menulis gitu ya. Yang menulis, kalau meneliti mah banyak orang-orang Hijaz, orang-orang Saudi. Sekarang abad terakhir ini yang paling masyhur di dunia Islam peneliti hadis adalah Nasiruddin Albani. Sebelum beliau Muhammad Fuad Abdul Baqi. Fuad Abdul Baqi sekarang tapi sudah wafat sekarang, Nasiruddin Albani juga. Nah, itu memang Nasiruddin Albani adalah orang asli Madinah, Mekah, daerah itu. Kalau peneliti namanya, cuman yang membukukan hadis paling hebat, terutama yang menjadi sumber sampai sekarang adalah Al-Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu kitab Al-Masadir Asliyah, jadi sumber hadis yang asli, sumber hadis primer. Disebut sumber hadis primer itu karena dia meriwayatkan hadis melalui mata rantai sambung menyambung kepada Rasul. Itu yang dimaksud dengan Al-Masadir Asliyah. Jadi beliau dari gurunya nyambung sampai kepada Rasul. Makanya setelah abad ke-6 tidak ada lagi Al-Masadir Asliyah. Tidak ada yang sambung menyambung gitu. Kalau ada yang sekarang ada suatu organisasi yang menyebut mankul itu kepada kitab asli nama itu ada musnad sampai sambung menyambung kepada Rasul. Itu mah akhirnya kepada kitab, karena yang sambung menyambung kepada Rasul itu terakhir adalah Al-Baihaqi. Setelah itu nggak dianggap lagi Al-Masadir Asliyah. Kitab-kitab yang diterbitkan atau kitab hadis yang diterbitkan setelah abad atau yang ditulis setelah abad kelima itu adalah mengutip dari kitab-kitab hadis yang sudah disusun sebelumnya. Makanya lebih terfokus pembahasannya adalah syarah atau penjelasan atau tafsir. Dan kita ketahui bahwa yang wahyu itu adalah hadis. Quran dan hadis itu yang wahyu. Sedangkan tafsirnya, penjelasannya bukan wahyu. Yang sempat juga saya sampaikan kepada bapak-bapak, banyak kita temukan istilah Al-Quran dan hadis yang tidak ada bahasa Indonesianya. Antara lain di dalam hadis Rasul bersabda, auratul mar'ati jami'u badaniha illal waj wal kaf, kata Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah, sambil beliau tunjukkan wal kaf. Wajah sudah ada terjemahnya, kaf belum ada sampai sekarang, belum saya temukan terjemahnya kaf itu.
Kaf itu adalah dari sini ke sini. Sedangkan di dalam kitab hadis terjemah kita temukan telapak tangan, padahal telapak tangan ini saja. Padahal kaf, telapak tangan ini dan ini. Nah sekarang bahasa Indonesianya apa? Bahasa Sundana gitu kapan aku abdi? Jadi, nah maka konsekuensinya karena tidak ada bahasa Indonesianya, penerapan di dalam pemahaman fikihnya juga jadi berbeda, sehingga diterjemahkanlah ilal wajh wal kaf, wajah dan telapak tangan. Nah, sehingga sampai sekarang ada yang kalau ibu-ibu yang mau umroh ihram itu harus membeli sarung tangan di lowongan ya Nana. Kalau sholat harus pakai, padahal yang aurat itu sampai sini. Itu salah satu pengaruh dari sulitnya menerjemahkan. Sulitnya menerjemahkan. Atau pada hadis yang kita bahas pada waktu yang lalu, antara samarot samarot dengan pawakih dalam bahasa Al-Quran, kan Al-Quran mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa samaa binaa wa anjala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah yang menciptakan ja'ala lakumul arda firashan, bumi terhampar, wal sama binaan, langit bagaikan bangunan, kemudian Allah turunkan air hujan, maka dengan air hujan itu Allah mengeluarkan as-samarat rizqan lakum. Samarat rizqan lakum. Dalam terjemah Al-Quran, samarat itu buah-buahan. Padahal pemikiran kita yang namanya buah-buahan itu adalah mangga, samangka, pisitan, kokosan, manggis, tidak termasuk kentang dan padi. Padahal yang dimaksud dengan samarot dalam Al-Quran termasuk kentang, padi, wortel, suhuk, dan mangga. Nah itu naon istilahnya gitu. Sebab kalau buah-buahan yang disebut tadi semacam samangka, mangga, pisang, nuk itu mah pawakih itu namanya. Jadi samarot itu mencakup di dalamnya pawakih. Jadi sebenarnya Ustaz, kan wajah wal kaf. Kan mata sudah termasuk wajah. Jadi tidak perlu tertutup kan. Kan auratul mar'ah jami'u badaniha. Aurat wanita itu seluruh tubuh illal wajah, nah, hidung, bibir, kan itu wajah. Dahi, alis, itu wajah. Jadi boleh terbuka itu. Boleh dilihat. Wal kaf itu dari sini ke sini. Ya itu mah bukan menutup aurat, tapi itu istilahnya untuk keamanan, merasa lebih aman. Jadi kalau latar belakangnya nutup aurat mah wajah dan kaf itu boleh terbuka. terkecuali di rumah Ustaz sama suaminya. Kalau sesama suami, kalau hanya berdua suami istri, ihfad auratak illa an jauzik. Jaga auratmu kecuali di hadapan suami. Jadi kalau di hadapan suaminya tidak ada aurat. Tidak ada aurat sama sekali. Jadi aurat itu ada aurat utama ada kan busana itu ada busana di depan goer mahram, ada busana depan mahram, ada tanpa busana di depan suami gitu. Jadi kalau suami istri mah tidak aurat. Jadi kalau bapak di rumah sudah berdua,
di rumah seperti saya, tidak ada tamu, sedang tidak ada tamu, tidak ada pembantu, tidak ada siapa-siapa di rumah. Ya udah, Andres. Karena yang tidak boleh melihat itu. Nah, tapi kalau ada mahram, ya harus menutup mabaina surrah warukbah, antara pusat dan lutut. Itu kalau ada mahram. Tapi kalau ada goir mahram, seluruh tubuh. Kalau sekarang wanita pakaian yang bisa melihat bentuk tubuhnya Ustaz, tidak boleh. Ya itu nutup tubuh tapi tidak nutup aurat. Ada di dalam hadis itu nisaun kasiyat ariyat. Nisaun kasiyat ariyat. Wanita-wanita yang berbusana tetapi membuka aurat. Nah itu maksudnya nisaun kasiyat ariyat itu wanitanya berpakaian tetapi auratnya terbuka. Jadi hadis ini dari Abu Bakar ibnu Syaibah bernama Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Kemudian Abu Bakar bin Abi Syaibah itu menerima hadis dari Yazid bin Harun. Yazid bin Harun menerima dari Abdul Malik bin Qudamah al-Jumahi. Abdul Malik bin Qudamah al-Jumahi dari Ishaq bin Abi Furad. Dia meriwayatkan hadis dari Al-Makburi. Sedangkan hadis ini dikutip oleh Abdul Malik Qudamah. Ibnu Hajar al-Asqalani menilai beliau sebagai majhul, tidak dikenal, dengan mengutip pandangan Al-Andalusi. Dari Al-Makburi. Al-Makburi nama aslinya adalah Sa'id bin Abi Sa'id Kisan. Beliau menerima hadis dari Abu Hurairah. Kualitas hadis ini termasuk kualitas hadis sahih kata Imam Al-Hakim. Jadi sudah diteliti, sahih sanadnya, mempunyai derajat kesahihan Al-Bukhari dan Muslim kata Imam Hakim. Tetapi beliau tidak meriwayatkan. Sedangkan menurut Nasiruddin Albani, hadis ini adalah hadis hasan. Jadi kalau kata Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, hadis sahih, tapi kalau Nasiruddin Albani menilainya sebagai hadis hasan. Al-Mustadrak itu adalah kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Muslim. Tapi menurut beliau derajat mata rantainya sederajat dengan Bukhari dan Muslim. Itu namanya Mustadrak. Jadi kalau Mustadrak mah gitu. Jadi kita kenal kan kitab hadis itu ada yang namanya sahih, ada yang namanya musnad, ada yang namanya musannaf, ada yang namanya mustakhraj, ada mustadrak. Kalau kitab sahih seperti sahih Bukhari, sahih Muslim, itu adalah itu adalah kumpulan hadis-hadis yang telah dianggap sahih oleh penulisnya. Itu Ustaz banyak Bukhari Muslim terus ke bawah itu. Ya dari sudut hasil penelitian para ulama. Jadi seperti sahih Bukhari ya. Jadi tidak otomatis Bukhari Muslim. Ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim. Yang dimaksud dengan Sahih Bukhari adalah
hadis-hadis yang telah diteliti oleh Imam Bukhari, dinilai oleh Imam Bukhari itu sebagai hadis sahih, maka beliau masukkan dalam sebuah buku namanya Sahih Bukhari. Jadi hadis Sahih Bukhari itu dijamin sahih menurut penelitian Al-Bukhari. Nomor urutnya kesohihannya atau apanya? bukan kesahihan. Kalau kesahihan mah menurut ulama para peneliti berikutnya. Oh, nomor hadis. Ya, itu yang ngasih nomor itu Muhammad Fuad Abdul Baqi. Zaman Bukhari mah tidak pakai nomor oleh penulis nama. Lalu dikasih nomor oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu abad ke-20. Kemudian disebar ke seluruh percetakan penerbit, sehingga seluruh percetakan penerbit hadis ngasih nomor. Terutama sudah ada web yang Al-Maktabah Asy-Syamilah. Al-Maktabah Asy-Syamilah itu kan memuat seluruh kitab hadis. Itu dikasih nomor oleh beliau semua. Termasuk Musnad Ahmad sudah dikasih nomor oleh beliau. Yang sudah berhasil dikasih nomor seluruhnya oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi adalah 13 kitab hadis. Jadi Muwatta Imam Malik, Musnad Syafi'i, Musnad Hanafi, kemudian Musnad Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, itu sudah dikasih nomor. Atau Baroni sudah dikasih nomor. Jadi kalau kita membaca bahwa itu adalah Sahih Bukhari, tercantum dalam Sahih Bukhari, berarti hadis tersebut tercantum dalam kitab beliau yang telah diteliti oleh beliau sebagai hadis yang sahih. Tapi bukan berarti Imam Bukhari itu hanya menulis kitab Sahih Bukhari. Ada kitab hadis yang namanya Adabul Mufrad, ada Tarikh Al-Bukhari. Itu juga tetapi kalau Rawahul Bukhari dan tidak menyebut nama kitab, itu diyakini, itu disepakati sebagai hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari. Sebab kalau hadis itu tidak tercantum di dalam Sahih Bukhari, maka para penulis menyebutnya Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad namanya. Rawahul Bukhari fi Tarikhihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab tarikhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Tapi kalau tidak menyebut nama kitab, itu dalam Sahih Bukhari. Demikian pula Sahih Muslim. Berarti Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim itu hadis yang telah diteliti kesahihannya oleh Imam Muslim. Itu namanya Sahih. Beda dengan Sunan. Kalau Sunan mah kumpulan hadis. Eta mah rek sahih, rek dhaif, rek hasan, rek maudhu, beliau masukkan dalam kitabnya. Apakah itu mau sahih atau mau dhaif atau mau hasan? Keun we pembaca sina neangan, sina neliti. Nah, itu seperti Sunan Abu Daud. Tapi kalau dia yakin sahih, itu beliau sebut sahih. Hasan, hasan. Kalau beliau tidak yakin apakah sahih atau hasan, diantep, tidak ada komentar. Begitu pula Tirmidzi. Sunan Tirmidzi, makanya namanya Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Jadi kalau Bukhari Muslim sahih. Tapi kalau kitab hadis berikutnya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Karena itu kumpulan
yang hadis yang beliau temukan rek doib, rek hasan, rek soheh, pokoknya mah sarupaning hadis yang dia temukan masuk, kecuali dongeng yang tidak ada sumbernya beliau tidak masukkan. Nah maka kerjalah ulama berikutnya memilah-milah seperti yang dikerjakan oleh Nasiruddin Albani. Dia ngumpulkan hadisnya. Sebelum Nasiruddin Albani, Muhammad Fuad dulu. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Itu namanya takhrij dan tatbik, bukan tatbik. Takhrij dan takhrij dulu beliau itu. Jadi dia dalam kitab Sahih dalam kitab Sunan Abu Daud itu dia komentari hadis ini diriwayatkan pula oleh anu yang menganggapnya sahih, yang menganggapnya doib. Itu seperti Fuad Abdul Baqi. Nah kalau Nasiruddin Albani di abad ke-20 itu membagi hadis itu. Ini kan Sunan Abu Daud nih, maka dia bagi 3 Sunan Abu Daud itu. Ada Sahih Abu Daud, artinya dari Sunan Abu Daud itu diambil nu sahihna wungkul, sahihna wungkul dia seliti, maka dibikinlah satu buku namanya Sahih Abu Daud. Nu hasan wungkul, kumpulkan, keluarkan buku namanya Hasan Abu Daud. Nu doib pungkul, doib Abu Daud. Jadi genep teh jadi kali 3 udah 18 kitab. Jadi kalau setiap perawi bisa juga ada hadis yang sahih, ada juga hadis yang hasan, ada juga hadis yang doib gitu. Iya, kalau nama kitabnya tidak disebut sahih. Seperti Sunan Abu Daud, kan beliau tidak menyebut Sahih Abu Daud. Yang dimaksud dengan Sunan Abu Daud itu kumpulan hadis yang beliau temukan. Yang beliau temukan hadisnya dari mana-mana dia kumpulkan, masuk ke dalam satu kitab namanya Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud itu artinya kumpulan sunnah yang disusun, yang ditemukan oleh Abu Daud. Tapi kalau Sahih Bukhari, kalau Sahih Bukhari itu dijamin sahih hadisnya oleh beliau, oleh Imam Bukhari. Karena kalau tidak sahih dia tidak masukkan. Ustaz, kalau Imam Bukhari, Muslim, terus Tirmidzi kesinanya itu zaman kehidupannya itu kapan? Seperti kebanyakan Nabi Muhammad, urutannya kesini sahabat, Ya. Ya. Yang perawi itu kapan kehidupannya? Ya, Imam Bukhari itu lahir 194 Hijriah. Wafat 256. Imam Muslim itu 204. Jadi abad ketiga. Kemudian Abu Daud, Tirmidzi akhir abad ketiga, awal abad keempat. Duka Ibnu Majah. Yang ulama hadis pada abad pertama mah itu kan sahabat abad pertama mah. Yang terakhir itu Anas bin Malik karena umurnya 112 ya dulu sudah kita bahas. Yang terakhir itu abad pertama mah sahabat. Jadi kalau sahabat mah itu mah sumber hadis, jadi bukan penulis hadis gitu. Bukan penulis hadis tapi sumber hadis. Dan hadis itu dibukukan secara melembaga, secara formal kedewanan itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah ke-8 dinasti Umayyah. Jadi kalau Al-Quran mah dibukukan secara resmi zaman Umar bin Khattab,
yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Jadi zaman Umar bin Khattab Quran itu ditulis, tapi penulisnya adalah Utsman bin Affan, makanya Mushaf Utsmani. Tapi kalau hadis mah zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi dua Umar ini berjasa ini. Umar pertama, Umar bin Khattab, itu jasa penulisan Quran oleh Utsman bin Affan penulisnya. Kalau hadis mah zaman Umar bin Abdul Aziz. Penulisnya, tim penulisnya Abu Bakar bin Abi Syaibah yang sedang kita bicarakan itu. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Selain Pak Ustaz meregenerasikan hafal seperti Pak Ustaz ini, siapa Pak? Menurunkan ilmu seperti Pak Ustaz ini kan Iya. itu lengkap. Selain Pak Ustaz, siapa di antara keluarga Pak? Atau murid? Oh, ya kalau keluarga mah kan saya saudara berdelapan saudara kan punya keahlian masing-masing. Kalau Saiful Islam itu kan doktornya dalam ilmu Al-Qur'an. Kalau adik saya Usep itu dalam bidang dakwah. Jadi memang bersaudara mah masing-masing. Tapi kalau ke bawah secara dinasti turunan yang ngambil posisi hadis belum. Atau punya murid Bapak siapa yang masih Secara kaderan khusus belum. Ya karena menantu itu lebih kepada Al-Qur'an beliau. Dede Ishak Munawar itu lebih kepada tafsir Al-Qur'an. Tetapi kuliah S2-nya malah dia teknologi pendidikan. Munawar. Tapi memang kegiatan sehari-harinya kepada Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. oleh Pak Ustaz yang memahami seperti ini siapa Pak? Ahli hadis itu kalau di Bandung Dr. Endang Sutari, Profesor Dr. Endang Sutari. Kalau di Jakarta Daud Rashid, Suhudi Ismail, Mustafa Yakub Wafat. Jadi kalau yang memperdalam hadis di Indonesia memang tidak begitu rame ya, tidak begitu tenar. Karena saya kuliah hadis juga waktu S2 itu yang daftar 13 satu jurusan itu, kemudian yang sampai tamat itu 5 orang. Jadi yang lainnya semester 2 pindah ke jurusan lain. Pusing katanya kudu ngapal sanad. Pusing kudu ngapal sanad. Dan sekarang S3 hadis itu se-Indonesia giliran. Jadi S3 hadis itu giliran. Jadi dari Aceh dulu udah selesai berapa periode, pindah ke Jakarta, sekarang lagi di Makassar. UIN Bandung belum kebagian. Baru sampai S2 UIN Bandung. Jadi yang mau meneruskan S3 dalam bidang hadis, keahlian hadis, sekarang itu ke Makassar. Teman-teman juga yang seangkatan saya yang 5 orang itu yang sudah jadi dokter 3 orang. Dokter Reja, kemudian Agus, sama satu lagi wanita. Jadi dari 5 orang itu baru 3, 2 saya dan Nurdin belum S3-nya, teka bagian, nungguan di Bandung. Di medsos itu kan bersedia orang mengungkit hadis yang mengontrol verifikasi siapa? Di medsos belum ada. Iya. Nah itulah tentang apa tadi bicara ada istilah ya, karena kita ingin membahas hadis ini tidak hanya materi tapi juga ilmunya.
Tapi kalau kita membahas ilmunya dulu gitu, mustalah hadis kan kesel gitu biasanya. Makanya sambilan aja, sambil jalan ke setiap kita membahas hadis judul baru, maka ilmunya kita bahas. Kebetulan memang di Unisba dipercayai sebagai koordinator dalam bidang hadis saya itu. Pak Ustadz, kalau misalkan kan tadi Pak Ustadz di awal bicara tadi ada hadis mengenai ibadah, hadis mengenai akhlak gitu. Itu apakah perawinya terpisah-pisah atau memang ada juga tulisannya dengan cara yang sama? Ada saya yang sama. Seperti saya nulis buku Permata Hadis seri A ya. Itu materinya adalah akidah dan ibadah. Tetapi karena ada keinginan untuk menerangkan para rawi hadis dan sanadnya, maka urutannya saya urutan berdasar tadi 10 kitab hadis. Jadi umpamanya bagian A saya ambil dari hadis As-Syafi'i. Maliki dulu Al-Muwatta. Bagian A tentang fitrah itu, bagian 1. Maka saya tulis rawinya riwayat Malik. Dalam rangka apa? Supaya saya bisa menjelaskan riwayat Imam Malik. Kenapa Imam Malik didahulukan? Karena hidupnya lebih dulu. Lebih dekat kepada Imam Hanafi, sejaman dengan Khalifah bin Abdul Aziz gitu. Imam Malik itu hidupnya di zaman itu. Bukan mendekatan kesahihan disimpan itu mah. Bukan, itu mah latar belakang rawi saja, rawi yang hidupnya lebih awal gitu. Tidak melihat itu. Ada urutan sahih. Kemudian maka yang kedua itu saya kutip hadis Musnad Asy-Syafi'i, karena setelah Maliki kan Syafi'i, setelah Syafi'i itu kan Ad-Darimi, jadi saya masukkan nomor 3, keempatnya Ahmad gitu, kelima Bukhari, keenam Muslim, ketujuh Abu Daud, kedelapan Tirmidzi, ke-9 Nasai, ke-10 Ibnu Majah. Tapi setelah tamat hadis-hadis 10 hadis di dalam buku yang pertama Permata seri A, setelah 10 hadis 10 rawi saya masukkan dengan judul hadis berbeda-beda, berikut nama sesuai bab gitu. Sesuai bab dan rawinya mana aja. Seperti di sini di seri 3 saya tidak terikat lagi ingin menerangkan para rawi hadis. Nah, maka ya loncat-loncat aja rawinya, yang penting urutannya. Nah, lalu urutan ini kenapa nomor 1 bab hadis tentang bagaikan lebah, dari sebagai nomor 2 tentang korupsi, nomor 3 ruwaibidah. Ini berdasar apa urutan ini sampai ke 18? Hari ieu mah urutan 18 mah berdasar susunan kurikulum kuliah hadis. Kurikulum kuliah hadis di universitas gitu. Supaya apa? Supaya buku ini jadi sumber utama di Unisba gitu. Jadi sumber utama di Unisba gitu. Nah, kalau hadis palsu itu hadis maudhu. Hadis palsu itu berarti bukan hadis Rasul. Kenapa disebut hadis? Iya, hadis ada perkataan. Tapi karena palsu berarti bukan hadis Rasul. Jadi kalau menurut ilmu hadis, yang namanya hadis itu baru disebutkan hadis Rasul apabila sahih, hasan. Kalau dhaif bukan hadis Rasul. Apakah itu disebut hadis? Hadis, tapi bukan hadis Rasul.
Doib itu ada karena palsu, ada karena yang meriwayatkannya dipertanyakan, ada yang meriwayatkannya kurang hafalan, macam-macam. Makanya ya nggak apa-apa kita berbicara karena ilmunya dulu lah pertemuan pertama mah. Ilmu hadis dulu. Jadi penilaian hadis itu kan bisa ditinjau dari sudut kuantitas para rawi. Para rawi itu adalah orang yang terlibat di dalam mempublikasikan hadis. Itu namanya rawi. Ada yang dinilai dari sudut kuantitas, yaitu jumlah rawi. Itu pembagiannya mutawatir dan ahad. Mutawatir, ahad, gharib. Itu ditinjau dari sudut kuantitas, jumlah yang mempublikasikan. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari orang banyak, yaitu sahabatnya banyak, oleh orang banyak, tabiinnya, pada orang banyak, atba tabiinnya, kemudian dibukukan oleh orang banyak, itu namanya mutawatir. Kalau di bawah mutawatir itu ahad. Ahad itu adalah terdiri dari masyhur, ajiz, gharib. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari orang banyak, tapi bukan oleh orang banyak. Jadi sahabatnya banyak, tapi yang tabiin murid sahabat sedikit. Di bawah tabiin, yaitu murid tabiin namanya atba tabiin, banyak lagi. Kesininya banyak, itu masyhur namanya. Ada lagi masyhur ajiz. Ajiz mah yang sedikitnya 3 tingkatan umpamanya. Jadi sahabatnya 1, tapi tabiinnya banyak, atba tabiinnya sedikit lagi. Nah itu mah namanya ajiz. Tapi kalau sahabatnya 1, tabiinnya 1, atba tabiinnya 1, terus kesananya juga satu orang, itu namanya gharib. Tapi apakah yang gharib itu doib? Belum tentu. Itu mah dari sudut kuantitas. Dari sudut kualitas mah beda. Boleh jadi yang gharib ini sahih. Karena walaupun sahabatnya 1, tabiinnya 1, tapi 1 ini orang yang dipercaya oleh seluruh ulama. Atba tabiinnya, murid si tabiinnya juga orang yang dipercaya. Itu tetap disebut gharib karena 1. Tapi karena kualitas rawinya bagus, maka sahih gitu. Yang sama halnya masyhur tadi. Masyhur itu belum tentu sahih. Diriwayatkan oleh banyak kepada sedikit, kepada banyak lagi, banyak lagi. Tapi yang banyak itu kurang berkualitas, ya itu enggak disebut sahih walaupun masyhur. Dan masyhur itu kan ada masyhur menurut muhaddisin, ada masyhur menurut fuqaha, ahli fikih, ada masyhur menurut tasawuf. Tapi di ilmu hadis tidak. Contoh, dongeng tentang Yahudi buta. Itu masyhur di kalangan ahli pendidikan. Tapi di kalangan ahli hadis la aslalah. Menurut ahli hadis nggak ada asal usulnya itu. Dongeng Yahudi buta oleh Rasulullah disuapin itu. Atau kalau musim haji di medsos itu tersebar dongeng Ibnu Mubarak mimpi bertemu dengan tukang sepatu. Jadi 600-an ribu di Mekah yang beribadah haji semuanya tidak mabrur. Yang mabrur adalah tukang sepatu. Itu kan masyhur itu di kalangan Facebook
para ahli Facebook Twitter masyhur. Tetapi di kalangan ulama hadis tidak ada, itu fiktif. Jadi kalau berhentilah kamu makan sebelum kenyang, masuk mana itu? Nah, itu lain lagi, materi hadisnya perlu diteliti lagi. Apakah itu masyhur atau ajiz atau gharib? Banyak contoh-contoh. Buat kita ini Ustaz untuk mengimani iman Ustaz. Hah? Untuk mengimani hadis-hadis yang katakanlah menghindari daripada yang tohid atau yang maudhu atau yang Ya salah satu caranya ya kita mengkaji hadis itu, meneliti hadis itu. Nah, ya diskusi begini itu, diskusi begini itu salah satu caranya. Kalau koreh-koreh cok istilahnya, itu tinggal nyebut aja, tinggal nanya aja, hadis itu riwayat siapa? Pokoknya riwayat Bukhari, buka aja Sahih Bukharinya, ada enggak? Gitu aja, itu koreh-koreh coknya. Nah, bagaimana caranya? Kalau punya kitab ya dibuka kitabnya, kalau tidak punya kitab tinggal buka lidwa.com. Tapi terjemahnya banyak yang itu harus dikoreksi. Jadi di lidwa.com itu kan ada nomornya hadis, itu bisa dicek. Kalau yang bahasa Indonesia, tetapi di lidwa.com itu hanya 9 hadisnya. Hanya 9 kitab hadis. Yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Malik dan Ad-Darimi. Jadi artinya kalau Baihaqi Mustadrak tidak ada di lidwa.com gitu. Yang adanya di Maktabah Samilah. Jadi sekarang di medsos itu sudah ada, Pak. Sudah ada itu untuk mengecek hadis itu sahih atau dhaif. Tapi itu hanya dalam 9 kitab. Ada seluruh kitab hadis di Maktabah Samilah, tapi itu memang masih bahasa Arab. Bahasa Indonesia belum. Itu adalah untuk koreh-koreh cok. Kemudian kalau kita sebagai khotib, sebagai mubaligh mengutip hadis, sampaikan saja secara jujur gitu. Jadi pamannya hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari kata buku anu. Gitu aja. Jadi supaya mengajak mendidik para jamaah jujur. Kan kita kadang-kadang menyebut hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Padahal kita sendiri belum membuka Sahih Bukharinya, sudah ngecek ada atau tidak ada dalam Sahih Bukhari. Kalau begitu mah tuh sebelum ceramah kudu membuka hujah. Ya nggak usah, tinggal nyebut aja secara jujur, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari menurut buku anu, gitu aja. Itu kan dengan jujur seperti itu kan akan lebih aman. Karena ya saya kutip dari buku anu gitu. Itu kan itu lebih jujur gitu. Jadi pokoknya hadis ini saya kutip dari tafsir Al-Azhar, itu selesai kan gitu. Itu semua hadis itu baik, tidak semua hadis baik. Yang hadis Rasul baik, tapi kalau hadis palsu, yang palsu itu kan nggak ada yang baik kecuali gigi palsu itu yang baik. Kalau yang lain-lain itu nggak ada yang baik, palsu itu. Tapi Ustaz, kalau misalnya kata logika juga mengatakan benar, tetapi hadis itu adalah dhaif, bagaimana? Ya jangan dikutip, logika aja yang pakai. Iya. Ya kalau Bapak mau ceramah itu berhentilah sebelum
kenyang, jangan makan sebelum lapar. Katakan aja, ini menurut banyak orang ada